Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala bil imani kamilin wa afhamana bi syara'i'id-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini. Tak lupa kita curah limpahkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia nikmatnya, taufik, hidayahnya kita masih dipertemukan dengan bulan yang suci ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah teman-teman sekalian, tentu di bulan Ramadan ini kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Pada bulan ini kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Nah, puasa ini tentu adalah ibadah yang khusus. Puasa ini kita diperintahkan untuk menahan lapar dan haus dari waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan apakah di bulan puasa ini kita hanya diperintahkan untuk menahan lapar dan haus saja? Oh, tentu tidak. Selain lapar dan haus, ternyata ada 5 amalan yang jika kita melakukan salah satunya itu akan menghapuskan pahala puasa kita. Apa saja itu? Nah, 5 amalan ini disebutkan oleh sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu, yaitu tentang 5 amalan yang dapat menghapuskan pahala puasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah berbohong. Selain kita menahan lapar dan haus di bulan puasa ini, ketika kita berpuasa, kita juga tidak boleh berbohong. Karena kenapa? Karena perbuatan bohong ini bisa menghapuskan pahala puasa kita. Allah tidak butuh lapar dan haus kita di dalam hadis Nabi jika kita berbohong. Karena apa? Karena bohong ini adalah salah satu dosa yang bisa menyebabkan dosa-dosa berikutnya. Jika kita sudah berbohong sekali, maka diperlukan kebohongan-kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Maka itu di dalam pepatah Arab, bohong ini disebut adalah pangkalnya dosa. Al-kadzibu ra'suz dzunub. Bohong ini adalah pangkal dari dosa-dosa yang lain. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, atau menggunjingnya, membicarakan aibnya. Itu yang tidak boleh. Di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat juga kan disebutkan bahwa perumpamaan orang yang ghibah atau ngomongin orang itu seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Dikatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kamu suka memakan bangkai daging saudaranya sendiri? Pasti kamu akan merasakan jijik. Nah, itu perumpamaan orang yang ghibah atau menggunjing. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mengadu domba, ya. Mengadu domba itu bukan kita maknai secara harfiah, ada domba kita adu, tidak. Mengadu domba itu adalah membuat 2 orang itu berselisih. Kita menyebarkan kebohongan atau fitnah agar 2 pihak ini saling ribut. Nah, itu tidak boleh. Apalagi 2 orang ini saudara kita, ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah
kita bersumpah palsu. Maksud bersumpah palsu ini adalah kita bersumpah atas nama Allah dengan sesuatu yang palsu. Kita bersaksi terhadap sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, itu sangat-sangat dilarang, apalagi ketika berpuasa. Itu yang keempat ya, bersaksi palsu atau bersumpah palsu. Lalu yang kelima apa? Yang terakhir adalah kita memandang yang bukan muhrim, kita memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat. Nah, itu akan menghapus pahala puasa kita. Percuma kita menahan lapar dan haus dari waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kalau kita melakukan salah satu dari 5 ini, ya. Nah, bukan berarti 5 hal ini tidak boleh ketika berpuasa saja, lalu saat berbuka puasa kita melakukannya. Contoh, wah lagi puasa nih, kita nggak boleh ngomongan orang, nanti aja ngomonginnya setelah puasa. Tidak boleh. Karena apa? Karena kelima hal tersebut adalah perbuatan dosa. Mau puasa mau tidak ya tetap perbuatan dosa, tetap mendapat dosa. Namun di saat puasa ini kita dilatih, jiwa kita dilatih untuk memperbaiki diri, menahan hawa nafsu. Kenapa? Karena kita yang tadinya halal saja, makan minum kan sebelum puasa itu halal. Tetapi kita saat puasa kita hawa nafsu kita dilatih. Kita dilatih meninggalkan yang halal sebentar. Kalau kita yang halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi sesuatu yang haram tadi, yang 5 perbuatan dosa tadi. Nah, kita dilatih untuk meninggalkan itu di bulan puasa ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.